Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat kita bertemu dalam kasih Kristus. Hari ini kita masih bisa hadir bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Semalam kita sudah beristirahat. Pagi hari ini merupakan hari yang pertama dalam minggu ini. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, saya rindu kita sama-sama menyiapkan waktu untuk bersama merenungkan firman Tuhan yang kita akan baca. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami tetap berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami masih ada sebagaimana kami ada. Apapun yang kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan masih berikan kami kekuatan, kemampuan untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, berkati dan tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan mengingatkan kami bahwa segala sesuatu akan berakhir. Hidup kami manusia juga ada waktunya kami akan selesaikan. Karena itu sebelum itu tiba, kami mau mengerti, memahami akan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca 1 Petrus 4 ayat 7. Saya berikan tema kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, kesudahannya sudah dekat. Apa saja yang ada, yang saudara lihat dan yang saudara dan saya kita tertarik, yakinlah itu sudah dekat, mau selesai. Karena itu 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Yang penting Bapak Ibu, kalau kita memiliki pemahaman segala sesuatu sudah dekat, diri kita harus kuasai. Jangan kita yang dikuasai oleh segala sesuatu, supaya kita bisa tenang. Dengan demikian kita bisa ambil waktu berdoa, apa itu di malam hari, apa itu di pagi hari, apa di siang hari, kapan saja ada waktu kita gunakan untuk datang kepada Tuhan. Kita harus memandang kehidupan kita dari sudut kedatangan Kristus dan akhir dunia yang sudah dekat. Nah, mari kita lihat seperti ini. Kita tahu kita harus memandang kehidupan ini dari sudut kedatangan Kristus. Jangan dari sudut pandangan manusia, tapi dari sudut pandangan Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang ini telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini adalah benar-benar adalah waktu yang terakhir. Puji Tuhan. Jadi akhir zaman sebelum waktu itu selesai, banyak anti Kristus yang tidak suka melawan firman, melawan Kristus, dan mereka mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Nah, karena itu kenyataan ini menuntut komitmen kita sebagai berikut. Yang pertama, kita harus giat berdoa kepada Allah. Kolose pasal 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur.
Bertekun itu berarti meneruskan dengan tabah. Tersirat di dalamnya ketekunan juga semangat yang kuat tetap berpaut kepada doa. Puji Tuhan. Yang kedua, saling mengasihi dengan sungguh-sungguh dalam rumah tangga. Mari kita laksanakan saling mengasihi suami, istri, anak, orang tua. Dan dalam gereja sesama jemaat kita saling mengasihi. Makanya 1 Petrus 4:8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Kalau kita saling mengasihi, gampang sekali kita mengampuni. Tidak ada manusia yang tidak bersalah, tapi kasih itu akan menutupi, mengampuni, tidak membangkit-bangkitkan kesalahan orang lain. Amsal 10 ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kalau kita saling membenci, terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, perceraian, dalam masyarakat, dalam kekeluargaan, saling berebutan harta, lalu terjadi pertengkaran. Tetapi kalau kita saling mengasihi, maka firman Tuhan katakan itu menutupi, mengampuni segala pelanggaran. Yang terakhir, bersikap ramah terhadap semua orang. Efesus 4:32, tetapi hendaklah kamu ramah terhadap satu dengan yang lain. Ramah, ya, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kolose 3:12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihnya, kenakan belas kasihan. Kita harus kenakan ini. Hal yang kedua, kenakan kemurahan. Ketiga, kenakan kerendahan hati dan kelemah lembutan, sabar. Sabar dalam susah sukarmu. Itu ada pujian. Bapak Ibu lanjutkan pujian itu. Filipi pasal 2 ayat 3b. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Jangan merasa saya paling hebat, tapi mari kita mau melihat orang lain punya kelebihan daripada kita. Sebaliknya begitu, saudara. Ini berarti bersifat rendah hati, berarti kita menyadari kelemahan kita dan lekas akan menghormati Allah dan orang lain atas hal-hal yang kita kerjakan. Orang rendah hati itu sadar dia punya kekurangan, punya kelemahan. Nah, karena itu yang kita harus lakukan, cepat kita menghormati Allah dan juga kita menghormati sesama kita. Sehingga segala hal yang kita kerjakan, Bapak Ibu, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kehormatan bagi Allah. Demikianlah kebenaran firman Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman berkati, menjadi kekuatan bagi kami. Berkati seluruh sidang jemaat, keluarga di mana saja berada yang mendengar renungan ini, supaya mereka betul-betul memiliki sifat dan tabiat memikirkan segala sesuatu ini akan berlalu. Dan tidak ada satu hal yang di dunia ini yang kekal, kecuali orang percaya kepada Tuhan akan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih. Inilah doa kami. Haleluya. Amin.